Di sini ada tab petunjuk penggunaan, tab roadmap, dan tab setting. Nah, pada tab petunjuk penggunaan ini berisi tentang keterangan-keterangan dan tentu saja petunjuk penggunaannya. Nah, tab ini itu sangat penting untuk dibaca sebelum menggunakan template karena akan sangat membantu untuk memahami penggunaannya. Berikutnya, pada tab roadmap terbagi menjadi dua bagian, yaitu goal table yang ada di sebelah kiri dan roadmap diagram yang ada di sebelah kanan. Pada tabel sebelah kiri, Anda dapat memasukkan goals atau capaian atau to-do list sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk tabel urgent, durasi, periode, dan split itu menggunakan drop down. Nah, untuk mengedit data drop down-nya akan dibahas lebih lengkap pada tab setting. Lanjut ke sebelah kanan, ada diagram batang vertikal yang akan otomatis berubah sesuai dengan data yang dimasukkan ke dalam tabel goal di sebelah kiri. Lalu kita masuk ke tab setting. Disinilah kita akan memasukkan data-data yang akan terintegrasi dengan drop-down yang ada di tab roadmap sebelumnya. Ada tabel periode, ada tabel vertical split, dan juga ada tabel visual option yang isinya durasi, size chart, dan juga karakter. Oke, baik, mari kita mulai tutorialnya. Hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat salinan atau make a copy agar Anda dapat leluasa mengotak-atik tanpa khawatir dan data aslinya akan tersimpan aman dan dapat dikopi ulang kapan saja jika ingin digunakan. Nah, setelah itu, mari kita mulai mengisi tab setting terlebih dahulu sebagai sumber data. Isi tabel periode dengan jenis fase atau periode yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini saya akan menggunakan kuartal atau triwulan. Namun Anda bisa mengganti dengan bulan atau minggu atau bahkan jenis periode lainnya. Selanjutnya pada tabel vertical split diisi dengan nama departemen ataupun nama dari penanggung jawab suatu goals. Misalkan di sini saya akan memasukkan nama-nama departemen yang pada umumnya ada di suatu perusahaan. Nah, tabel ini juga bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah, perlu diperhatikan bahwa perubahan warna manual untuk setiap split atau departemen tidak disarankan karena akan merubah formula dari template. Nah, lanjut ke tabel durasi, size chart, dan karakter yang akan kita sebut sebagai visual option karena tabel ini nantinya berpengaruh pada tampilan diagram. Nah, kolom durasi ini diisi dengan rentang waktu pengerjaan suatu goals. Di sini saya contohkan menggunakan durasi short, medium, dan long. Namun ini bisa disesuaikan kembali dengan kebutuhan Anda. Berikutnya kolom size chart berpengaruh pada ukuran chart yang ada pada diagram. Anda bisa memilih ukuran chart dengan menggunakan drop down yang telah tersedia. Lalu untuk kolom karakter diisi untuk menentukan seberapa banyak karakter yang muncul pada suatu chart di dalam diagram. Nah, jika kolom karakter ini tidak diisi, maka karakter akan otomatis terpotong mengikuti ukuran chart. Setelah mengedit tab setting atau bagian setting ini, maka tampilan roadmap akan terlihat banyak invalid seperti ini. Bahkan diagram pun jadi menghilang. Namun jangan khawatir karena kita telah memperbarui database. Jadi yang harus kita lakukan adalah memilih data pada drop down. Nah, contoh goal yang ada di sini dapat Anda ganti sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita ganti terlebih dahulu durasi periode, split, dan juga kolom durasi. Sembari kita memperbarui data, bisa dilihat diagram sebelah kanan akan otomatis muncul kembali. Nah, untuk kolom urgent, ditandai dengan icon bintang sebagai tanda bahwa goal tersebut penting. Jadi jika ada goals yang dirasa penting, itu bisa teman-teman kasih simbol bintang di kolom urgent dengan memilih drop down yang telah tersedia. Kemudian jika Anda melihat suatu split atau departemen tidak muncul goalnya, maka kita harus pastikan dulu periodenya. Di sini kita lihat departemen marketing memiliki goals yang tidak terdapat pada diagram. Nah, ternyata goals tersebut ada di periode Q2 2024. Namun yang tampil hanya ada 4Q. Jadi teman-teman jangan khawatir, caranya kita ke pojok kanan atas dan akan melihat simbol plus atau tambah ini. Lalu diklik
maka data sudah muncul. Anda juga dapat mengubah nama yang ada di atas ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Sekian video tutorial roadmap, semoga bermanfaat.